Oke. Ini adalah bencana kebakaran pada struktur gedung. Ini terjadi di, nanti saya cari tahu ya. Kebakaran adalah suatu nyala api baik kecil atau besar pada tempat yang tidak kita kehendaki, merugikan, pada umumnya sukar dikendalikan. Jadi sebetulnya ini termasuk kategori bencana karena itu merugikan dan biasanya susah dikendalikan kalau sudah menjadi kebakaran besar. Kalau kebakaran masih kecil mungkin masih bisa diatasi ya. Klasifikasi kebakaran. Yang dimaksud dengan klasifikasi kebakaran adalah penggolongan atau pembagian atas kebakaran berdasarkan pada jenis benda atau bahan yang terbakar. Ya, jadi yang dimaksud pembagian terhadap kebakaran adalah menggolongkan atau membagi berdasarkan jenis benda yang terbakar. Benda yang terbakar itu bisa rumah, bisa mobil, bisa gudang, bisa apa? Yang kemarin teletabis itu di Jawa Timur itu ya. Bukit terbakar bisa juga, hutan terbakar juga bisa, gunung terbakar juga bisa. Memang di sini kita akan lebih fokus pada bangunan gedung karena kita belajar mengenai perancangan bangunan gedung ya. Dengan adanya klasifikasi kebakaran tersebut diharapkan akan lebih mudah atau lebih cepat dan lebih tepat mengadakan pemilihan media pemadaman yang akan digunakan untuk melaksanakan pemadaman. Ya, jadi pembagian klasifikasi tadi, pembagian atau klasifikasi tadi itu gunanya adalah untuk memilih alat pemadam yang tepat untuk suatu kebakaran. Jadi misalnya kebakaran hutan sama kebakaran rumah itu penyelesaiannya berbeda-beda. Kalau kebakaran hutan mungkin pakai zat kimia, mungkin kalau rumah mungkin lebih banyak menggunakan air ya, cairan. Ini kelas-kelasnya. Kelas A termasuk dalam kelas ini adalah kebakaran pada bahan yang mudah terbakar, seperti kertas, kayu, maupun plastik. Cara mengatasinya yaitu dengan menggunakan air untuk menurunkan suhunya sampai ke bawah titik penyulutan. Serbuk kering untuk mematikan proses pembakaran atau menggunakan halogen untuk memutuskan reaksi berantai kebakaran. Jadi kalau kebakaran seperti barang-barang yang mudah terbakar, itu yang pertama dilakukan adalah mengurangi suhu pada benda yang terbakar. Ya, umumnya digunakan air untuk lebih efektif menggunakan air atau menggunakan halogen. Tapi ini lebih umum menggunakan air ya kalau di kita karena mungkin ini cukup mahal bahan halogen ini. Sehingga untuk kebakaran benda yang mudah terbakar itu digunakan air. Kelas B adalah kebakaran pada kelas ini adalah yang melibatkan bahan cairan combustible dengan cairan flammable seperti bensin, minyak tanah, dan bahan serupa lainnya. Cara mengatasinya dengan foam atau busa ya. Jadi kalau yang tadi yang kertas atau kayu atau plastik yang mudah terbakar itu pakai air, tetapi kalau yang zat-zat yang flammable itu dapat langsung jadi api gitu ya. Seperti bensin, pertamax, pertalite gitu atau minyak tanah, karosen itu pakainya foam. Foam itu adalah busa ya. Jadi kalau alat apar itu isinya busa itu kalau disemprotkan umumnya karena dia harus mematikan bahan-bahan yang mudah terbakar. Kemudian kelas C, kebakaran disebabkan oleh listrik yang bertegangan. Untuk mengatasinya yaitu dengan menggunakan bahan pemadam kebakaran non kondusif agar terhindar dari sengatan listrik.
Yang dimaksud bahan non kondusif itu ya bahan yang tidak bisa mengalirkan listrik ya. Jadi misalnya terjadi kebakaran akibat aliran listrik, misalnya kabelnya terbakar, ya kita mungkin memadamkannya pakai bahan yang tidak kondusif, yaitu misalnya dengan kayu, ya, kayu atau bahan-bahan yang tidak itu ya, tidak bisa mengalirkan listrik ya. Kayu, jangan logam atau jangan karet. Karet itu bisa mengalirkan listrik kalau basah, tapi kalau kering dia tidak bisa mengalirkan listrik. Yang tepat adalah kayu. Kelas C, kebakaran yang disebabkan oleh listrik. Kelas D adalah kebakaran pada bahan logam yang mudah terbakar seperti titanium, aluminium, magnesium, dan kalium. Cara mengatasinya yaitu dengan powder khusus kelas ini. Ini mungkin perlu peralatan khusus ya kalau untuk logam-logam yang seperti titanium, aluminium, magnesium itu memerlukan serbuk khusus untuk memadamkannya. Penyebab kebakaran. Terbatasnya keterangan dan pengetahuan tentang kebakaran. Jadi kebanyakan misalnya di rumah itu nyalain listrik nggak dimatiin, itu kan bisa timbul panas ya. Nah, kemudian panasnya yang ada di lampu itu bisa mengalir atau bisa terjadi panas juga di dalam kabel listrik. Kalau sudah kabelnya listrik panas, maka dia akan membakar penutup kabelnya. Karena penutup kabelnya biasanya dari plastik ya. Sehingga bisa terjadi kebakaran. Yang kedua adalah penyebab kebakaran adalah kelalaian manusia atau human error. Ini seperti instalasi listrik yang tidak standar. Biasanya tukangnya kurang mengerti atau kurang hati-hati atau kurang teliti dalam membuat instalasi listrik. Kemudian sebab lain adalah lupa mematikan kompor pada saat pergi, membuang puntung rokok sembarangan, dan lain-lain. Kemudian penyebab kebakaran yang lain adalah disengaja. Terutama ini untuk lahan-lahan hutan, membuka lahan, membakar sampah sembarangan, dan sebagainya. Jadi ada orang yang sukanya bakar-bakar juga ada ya. Bukan yang di restoran barbeque ini ya, tapi di hutan atau di itu ya. Kemudian penyebab kebakaran yang terakhir adalah dari alam. Alam sendiri juga mengakibatkan kebakaran. Seperti misalnya suhu yang terlalu panas, kemudian semak-semak menjadi kering, kemudian misalnya terjadi angin, maka akan menggeser daun-daun yang ada di semak-semak itu dan mungkin gesekannya bisa mengakibatkan timbulnya percikan api. Ini jadi alam sendiri juga bisa mengakibatkan kebakaran. Sumber kebakaran umumnya yang berasal dari korsleting listrik itu kalau di rumah-rumah ya. Kalau di kita ini kan karena belajar gedung, kita mempelajari kebakaran pada gedung. 70% kebakaran pada gedung itu adalah akibat korsleting listrik. Dan korsleting listrik ini diakibatkan oleh temperatur yang tinggi pada kabel atau pada lampu ya, atau pada alat-alat yang seperti pemanas ruangan, AC. AC itu ada dinginnya tapi ada panasnya juga. Jadi di satu sisi dingin, di sisi yang belakangnya itu panas itu. Jadi itu harus hati-hati. Kemudian penyebab lainnya adalah puntung rokok dan cuaca panas. Ya, cuaca panas ini yang terutama berada di luar ruangan. Kalau di dalam ruangan biasanya karena ditutup oleh atap,
cuacanya bisa dikurangi. Tetapi kalau di hutan atau di gunung itu sulit dikendalikan kalau sudah panas, dan kemungkinan terjadinya api itu karena gesekan-gesekan antar semak-semak tadi. Teknik pemadaman kebakaran. Untuk memadamkan kebakaran dapat dilakukan dengan prinsip menghilangkan salah satu atau beberapa unsur dalam proses nyala api. Beberapa cara memadamkan api yaitu yang pertama adalah pendinginan atau cooling. Salah satu cara yang umum untuk memadamkan kebakaran adalah dengan cara pendinginan atau menurunkan temperatur bahan bakar sampai tidak dapat menimbulkan uap atau gas untuk pembakaran. Salah satu bahan yang efektif terbaik menyerap panas adalah air. Ya, jadi dengan air itu sebetulnya dengan menyemprotkan air kepada bahan yang terbakar itu sebenarnya fungsinya adalah mendinginkan bahan yang terbakar tersebut. Jadi misalnya kalau suhu pembakaran itu misalnya 300 derajat Celcius, dengan disemprot air maka suhunya turun jadi 200, 100, dan di bawah 100 biasanya udah mati apinya. Jadi api itu umumnya di atas 300 derajat Celcius. Jadi kalau dengan api yang menurun temperaturnya, maka api itu akan mati dengan sendirinya. Oleh karena itu media air pendinginan permukaan biasanya tidak efektif pada produk gas dan cairan yang mudah terbakar dan memiliki flash point di bawah suhu air yang dipakai untuk pemadaman. Oleh karena itu media air tidak digunakan untuk memadamkan kebakaran dari bahan cairan yang mudah terbakar dengan flash point di bawah 100 derajat Celcius atau 30 derajat Celcius. Ini mungkin Fahrenheit ya. Yang kedua, teknik pemadaman kebakaran. Yang tadi yang pertama adalah pendinginan, sekarang adalah penyelimutan. Ya, ini dengan diselimuti ini sebenarnya tujuannya supaya api akan mati karena dia tidak mendapat oksigen. Pendinginan dengan menggunakan oksigen atau smothering dengan membatasi mengurangi oksigen dalam proses pembakaran api, maka apinya akan padam. Pemadaman kebakaran dengan cara ini dapat lebih cepat apabila uap yang terbentuk dapat terkumpul di dalam daerah yang terbakar. Jadi misalnya ditutup terus uapnya ngumpul di situ, itu juga mengurangi proses pembakaran sehingga akan mengakibatkan kematian terhadap api yang membakar suatu benda. Yang ketiga, teknik memadamkan kebakaran adalah mengurangi atau memisahkan benda yang belum terbakar dengan yang sudah terbakar dengan cara mengurainya. Ya. Jadi misalnya ada tumpukan material untuk pakaian, maka misalnya ada satu ujung yang terbakar, ujung yang lain harus dipisahkan supaya tidak ikut terbakar. Saya kira ini bisa dinalar ya, umum aja. Kemudian menutup keran aliran minyak gas yang terbakar. Ini apabila aliran minyaknya mengaliri tempat yang terbakar. Kemudian merobohkan salah satu bangunan guna melindungi bangunan yang jumlahnya lebih banyak dan belum terbakar. Jadi intinya kita yang cara sih mengatasi kebakaran itu adalah dengan melokalisasi atau memecahkan benda yang terbakar dan yang belum terbakar. Bisa dimengerti? Ya, masih umum ini ya. Jenis media pemadam kebakaran. Penanggulangan kebakaran adalah dalam mengenal berbagai jenis media pemadam kebakaran, dimaksudkan agar dapat menentukan jenis media yang tepat, sehingga dapat memadamkan kebakaran secara efektif, efisien, dan aman. Dari bentuk fisiknya media pemadam kebakaran ada 5 jenis, yaitu air. Air digunakan sebagai media pemadam kebakaran yang cocok atau tepat
untuk memadamkan kebakaran bahan padat atau kelas A karena dapat menembus sampai bagian dalam ya. Bahan padat seperti kayu itu kalau kena air airnya itu akan merembes sampai ke dalam inti kayunya ya, bukan hanya di permukaan aja. Dan itu mengakibatkan kayunya tidak bisa terbakar. Jadi fungsi menyemprotkan air adalah sebagai media yang menghambat terbakarnya suatu bahan. Yang kedua adalah busa. Media pemadam kebakaran busa adalah salah satu media yang dapat digunakan